Untuk anakan 60 ekor ditambah sama yang kecil-kecil itu 70 ekor. Dan alhamdulillah juga karena memang kita masih nampung sebidang tanah kita bisa beli. Alhamdulillah. Panen kita breeding. Jadi kalau kita breeding ya dari usia kehamil 5 bulan, 3 bulan kita nyapih, ya usia sapi itu kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Detektif Ternak. Oke kawan-kawan, kali ini saya berada di Lampung Tengah lagi guys. Di depan kita ada seorang papa muda, masih semangat memelihara kambing. Oke guys, mari kita gali ilmunya, seberapa membantu perkambingan ini untuk keluarganya, dan tips-tips tentang perkambingan ada di beliau. Oke mas, sebelum kita review, perkenalkan dulu nama dan alamatnya sampai mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warso Hidayatullah. Untuk alamat di Dusun Kalangan 1 di Desa Rejo Agung di Kecamatan Trimurjo. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pakan ini mas. Yang di belakangnya sampean itu kayaknya kambingnya lahap-lahap mas. Itu makan apa sih mas? Nah, ini kemakan ini sehari-harinya kambing di sini. Dia banyak yang nanam singkong. Jadi hampir tiap harinya daun singkong. Cuma kita selingi juga dengan rumput liar. Sepertinya ada peningkatan jumlah populasi mas. Jumlah populasi sekarang ada berapa mas? Jumlah populasi ada 70 ekor. Wah, 70 ekor. 70 ekor itu kita ada yang peranakan sendiri, ada yang memang kita mitra. Jadi 70 ekor itu hasil sapian indukan. Oh iya. Dan indukan kita masih ada, masih ready kita. Itu jumlah indukan ada berapa mas? Cemplenya banyak banget tuh. Kalau untuk di kandang sini itu kitaran 20 ekor. Cuma kalau untuk kita mitra sama petani itu kita setiap kali panen sampai kita ambil. Kita ada yang di luar kandang sini. Tapi kok bisa mas itu TB-nya kok bisa rata? Bisa rata karena untuk usia kambingnya itu hampir sama. Jadi selisih cuma 1 minggu, 2 minggu, yang paling lama 1 bulan. Jadi dan kebetulan itu dengan satu kandang dengan pacakan yang sama. Jadi ketika birahi, serentak birahi semua. Dan ketika lahiran paling selisih 2 hari, 3 hari, ada yang 1 minggu. Itu ada yang 1 hari 2 kali indukan, 2 indukan lahir. Jadi ketika panen cempe itu hampir sama dengan TB dengan usia yang sama. Melihara kambing sudah berapa lama mas? Untuk kita pelihara kambing sebenarnya sudah lama. Dulu masih membantu orang tua ketika sekolah. Cuma ketika sudah lulus kuliah itu sampai sekarang sudah 5 tahun. Jadi 5 tahun sampai sekarang kita sudah pelihara sendiri. Awal mula itu kambing masih 2 ekor, 2 ekor indukan, dan sekarang pun masih ada peranakannya. Ketika sudah kambingnya sudah tua, ada indukan lagi yang kita lanjutkan untuk bahan indukan. Ada kendala nggak mas? Pastinya ada. Kendalanya itu musim pancaroba. Musim pancaroba seperti ini itu rentan sakit untuk kambing. Nah, untuk kedua, kadang untuk pola pakan, untuk nyabang pakan ini, ketika memang tidak ada stok, dengan kapasitas kambing yang banyak, pastinya mengeluarkan banyak pakan juga. Jadi, stok pakan itu banyak. Mungkin bisa ditanggulangi buat membuat silase, bank pakan. Mungkin itu tidak menjadi kendala yang sangat berarti, karena mungkin ada solusi. Yang sedikit keteteran itu ya ini ketika kambing sakit itu ya biasanya mengalami kerugian.
Kalau untuk pakan kan masih bisa gitu. Nah, jumlah anakan atau cempe itu ada berapa mas sekarang mas? Untuk anakan 60 ekor ditambah sama yang kecil-kecil itu 70 ekor. Sekarang 70 ekor itu yang kecil-kecil doang mas? Iya. Oh, belum induknya? Belum indukan. Kalau indukan itu kita sebagian mitra sama petani. Oh, gitu. Yang memang bukan kandangnya bukan di sini, tapi memang kita mitra. Jadi ketika panen nanti saya ambil. Oh. Nah ini mas, cemple yang 70 ekor itu mas, itu rencananya mau dikembangkan atau dijual nanti mas? Nah, sebagian kita ini memang kita jual nanti. Itulah apa namanya, panen kita breeding. Jadi kalau kita breeding ya dari usia kehamil 5 bulan, 3 bulan kita nyapih, ya usia sapi itu kita jual. Kalau untuk indukan, ya kita tetap, indukannya tetap, tapi kalau kita mau jual cempe-cempenya itu. Ada memang yang salah satunya untuk melanjutkan gantinya babon. Iya, sedikit bocoran mas. Anakan itu, cemple-cemple itu mas, itu harganya berapa sih mas? Harganya itu mulai dari 400 sampai 650. Nah, kalau misalkan dirut mau yang sedang maupun yang bagus, itu bisa lebih murah lagi. Root itu apa artinya mas? Artinya kita ambil bisa kita sampelnya TB, imbal TB misalkan 45 atau 50 dengan TB yang sama, atau dengan disilang jenis yang Prambors sama yang lokal Jawa Randu, kita dengan harga borongan. Jadi dibeli semua? Iya. Dengan harga? Dengan harga 450 sampai 500 itu sudah ada yang bagus, sudah untuk kelas berdaging bisa, untuk kelas indukan juga bisa. Nanti bisa nego langsung bersama-sama dengan Nah, bisa nego. Di nomor saya WA 0853 7940 2064. Kalau itu bisa ngirim kemana aja mas? Kalau untuk seluruh Indonesia bisa, tapi dengan menyesuaikan ya pastinya ada ongkir. Tapi kalau sekelas dalam kota itu free ongkir. Free ongkir mas? Free ongkir. Oke, itu jadi teman-teman bagi yang berminat untuk memborong atau membeli cemplenya Mas Warso bisa hubungi di nomor yang disebutkan tadi. Oke mas, untuk pacek mas, pacek itu sampan ada berapa di kandang ini mas? Kalau pacek sementara ada 2, cuma yang ganteng atau yang memang yang saya prioritaskan 1. Jadi satunya itu untuk alternatif aja ketika pacek yang utama itu ya kadang capek, ngedrop. Jadi kalau dipaksakan takutnya sakit bisa. Nah, untuk selanjutnya mas, ini melanjutkan dari konten yang sebelumnya mas ya. Kita sambung dari konten sebelumnya mas. Ya, pada waktu itu kan kita membahas tentang indukan yang rekomendasi untuk pemula mas ya. Dan itu gimana mas? Hasilnya seperti apa mas? Nah, kalau indukan yang bagus, kunci utamanya itu kan di susu. Jadi ketika susunya bagus itu, anaknya juga ikut bagus. Jadi pastikan ketika memilih indukan itu susunya tidak rusak. Yang kedua, babon itu indukannya tidak terlalu tua. Di laktasi 2 sampai 4 kali itu masih layak itu. Yang selanjutnya itu, jadi ketika kambing itu makannya enak, badannya memang sesuai dengan produksi susu, terus kambingnya stabil sehingga tidak kurus, itu salah satu kambing yang bagus karena pola makannya dia gayap. Nah, kalau kita milih mau beli indukan yang bagus, kaki-kakinya juga diperhatikan. Kan ada kambing yang memang tidak layak untuk kita breeding,
ada yang memang ada. Jadi kakinya itu kadang dengklek, itu memang sudah peranaan itu sampai 7 kalian. Jadi itu udah afkir lah bahasanya. Jadi syukur kalau memang breeding yang indukannya bagus, itu tadi susunya itu kita pastikan syukur-syukur gentong tuh. Dua sisi yang sama gentong. Jadi kita mau perah, menghasilkan susu perah itu bisa. Untuk indukan untuk peranakan juga bagus. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pakan ini Mas. Yang di belakangnya sampean itu kayaknya kambingnya lahap-lahap Mas. Itu makan apa sih Mas? Nah, ini kemakan ini sehari-harinya kambing di sini. Dia jadi banyak yang nanam singkong. Jadi hampir tiap harinya daun singkong. Cuma kita selingi juga dengan rumput liar. Artinya kita cari di sawah sama di ladang. Itu salah satu makanan utama. Jadi bisa gaya begini memang sudah terbiasa. Itu kan kayaknya masih segar tuh Mas. Kayaknya baru metik itu. Emang nggak masalah Mas buat kambing Mas? Nah, jadi memang ada ya kambing itu yang tidak terbiasa makan rumput yang basah. Karena memang dari awal belum dibiasakan. Tapi ketika sudah dibiasakan, dia sudah sudah bisa menetralisir lah untuk racun-racunnya. Sebenarnya ada tingkat racunnya, ada embun, ada mungkin getah. Cuma karena sudah terbiasa, mungkin sudah bisa menetralisir karena kebiasaan tersebut. Tapi kalau memang kambingnya sudah memang tidak terbiasa, kita lakukan kebiasaan itu pelan-pelan dari rumput yang sudah dijemur atau memang silase. Atau rumput-rumput ketika kita ngarit yang embunnya sudah hilang. Itu untuk meminimalisir keracunan. Oke, kita lari ke kandang Mas. Nah ini kandangnya kayaknya yang dulu kan yang sebelah sana ada Mas. Sekarang kok nggak ada, itu kemana Mas? Sebenarnya kandang itu udah umur puluhan tahun. Jadi udah gapuk, udah reot. Jadi sebenarnya sayang karena memang kambing awal mula rintisan saya dulu, karena posisinya memang kayunya tidak kuat, saya ganti dengan yang ya mungkin masih sederhana lah, yang penting bisa untuk neduh, kambing tidak tidak tarung, jadi masih cukup bisa untuk kandang sementara. Ya. Ini Mas, seberapa membantu Mas di dunia perkambingan ini untuk keluarganya sampean Mas? Ya alhamdulillah. Waktu itu karena awal mula sebenarnya untuk kambing untuk ternak kambing itu dulu hanya sebagai sampingan untuk investasi. Tapi ketika itu ada musim corona atau ada lockdown lah, bahwasanya kita nggak bisa keluar kemana-mana. Saya punya inisiatif, saya sudah breeding udah lama, terus sambil jual beli, dan kambing ini tak rasa sebagai investasi tabungan. Memang untuk kebutuhan keluarga alhamdulillah bisa tercukupi di keseharian. Awalnya memang untuk mencari kerjaan sulit waktu lockdown itu. Jadi untuk kambing ini alhamdulillah, jadi perjalanan jual beli kambing sama breeding ini kita tabung karena memang belum punya rumah. Kita pertama ketika punya lebihan kita belikan pasir sama bata sama genting, itu kita titipkan sama saudara atau teman kita yang masih bangun. Jadi itu memang kita sedikit-sedikit kita titipkan, dan alhamdulillah juga karena memang kita masih nabung sebidang tanah kita bisa beli. Alhamdulillah. Oke Mas Warso, ini saya ucapkan terima kasih Mas karena sudah memberikan edukasi seputar kambing Mas. Semoga video ini menginspirasi semuanya, bermanfaat untuk semua, dan semoga
ternaknya sampean berkah untuk keluarga, Mas. Amin. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.